Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sholawat Ibrahimiyah memiliki posisi tersendiri dalam penilaian para alim ulama. Karena sholawat Ibrahimiyah ini diajarkan langsung oleh Rasulullah. Sholawat ini selain memiliki kelebihan dari aspek lafaz bacaannya, dan memiliki historis sejarah, serta khasiat dan keutamaan. Dari segi sejarah, mengapa nama Nabi Muhammad bersanding dengan nama Nabi Ibrahim, tidak bersanding dengan nama para nabi yang lain? Syekh Imam Nawawi, dalam Murah Labib menjelaskan dalam tafsirnya, ada 4 hal yang menjadi alasan, mengapa Nabi Muhammad bersanding dengan Nabi Ibrahim. Pertama, sesungguhnya Nabi Ibrahim berdoa untuk Nabi Muhammad dengan doa sholawat Ibrahimiyah. Karena hal inilah Allah menggerakkan lisan umat Nabi Muhammad untuk senantiasa menyebut nama Nabi Ibrahim sebagai bentuk balasan kebaikan Nabi Ibrahim. Kedua, Nabi Ibrahim pernah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah untukku sebutan yang baik pada umat terakhir, yakni dari umat Nabi Muhammad." Dan Allah mengabulkan doa tersebut, sehingga menyambung penyebutan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sebagai pujian yang baik dari umat Nabi Muhammad untuk Nabi Ibrahim. Ketiga, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah bapak dari aspek agama, Abu Milah. Sedangkan Nabi Muhammad adalah bapak dari aspek rahmat, Abu Rohmah. Maka wajib bagi setiap muslim menjadikan mereka sebagai sifat bapa dan menyebutnya secara bersama dalam setiap pujian dan sholat. Keempat, Nabi Ibrahim mengajak umat melaksanakan ibadah haji, sedangkan Nabi Muhammad mengajak kepada iman. Maka Allah mengumpulkan keduanya dalam sebutan yang baik. Karena 4 alasan inilah Syekh Imam Nawawi menunjukkan adanya kedekatan secara batin antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Sangatlah logis sekali, karena Nabi Muhammad merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari garis Abdullah. Dalam kitab ulama ahli hikmah menafsirkan, sholawat Ibrahimiyah tidak menonjolkan segi ilmu fikihnya, melainkan dari segi ilmu spiritualnya. Di dalamnya tersimpan puluhan bahkan ratusan rahasia yang teramat agung, baik dalam kandungan arti, hikmah serta kegunaannya. Adapun khasiat dan keutamaan sholawat Ibrahimiyah. Pertama, sholawat Ibrahimiyah merupakan sholawat yang dibaca ketika tasyahud akhir dalam sholat. Apabila dibaca sholawatnya sebanyak 7 kali sesudah sholat wajib, kemudian kita berdoa sesuai hajat keperluan kita, maka niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Kedua, Nabi Ibrahim seorang nabi yang pernah meminta pertolongan kepada Allah agar diberi keselamatan dari segala mara bahaya api. Apabila sholawatnya dibaca sesudah sholat wajib 3 kali, maka bisa menetralisir dari segala kejahatan energi unsur api, sebagai penunduk hati orang lain, bila berhadapan dengan si pengamal, dan pendingin hati kita agar tidak cepat marah, serta terhindar dari sihir, ilmu hitam, jin dan manusia yang mau berniat jahat. Ketiga, apabila kita mau berpergian atau keluar rumah, sholawatnya dibaca 3 kali, sesudah itu, tiup pada kedua telapak tangan kita. Lalu sapukan ke seluruh tubuh, dari arah kepala, badan, hingga kedua kaki. Maka akan diselamatkan bila ada mara bahaya. Dan si pengamal rezekinya akan lancar, serta mudah dalam mencari nafkah rezeki. Keempat, apabila sholawatnya dibaca 100 kali setiap hari, akan diberi daya energi pengasihan di mata orang lain yang memandang, khususnya bagi lawan jenis. Dan Allah akan mempertemukan dengan jodohnya yang baik,
laki-laki atau perempuan. Dan sudah barang tentu, harus diimbangi dengan usaha ikhtiar lahir. Kelima, jika dibaca sebanyak 7 kali, sewaktu mau menghadap kepada atasan atau pembesar, maka akan diterima dengan baik saran dan pendapat kita. Atau dibaca 7 kali pada saat berhadapan dengan musuh, maka dengan izin Allah, akan menimbulkan rasa keberanian dalam diri, untuk menghadapi musuh tersebut. Apabila dibaca saat menghadapi musuh, yang membawa senjata tajam, seperti pisau, pistol dan lainnya, baca sholawatnya, dalam hati sebanyaknya. Maka dengan izin Allah, bila tubuh kita terkena senjata tajam, atau peluru akan kebal, tidak akan luka dengan senjata tersebut. Keenam, untuk penglarisan usaha, seperti toko, warung, diamalkan setiap mau membuka tempat usaha. Untuk melariskan suatu dagangan supaya ramai, sehingga dalam setiap harinya, usaha yang kita tekuni selalu ramai didatangi pembeli. Pertama, menghadap ke arah barat, lalu baca sholawatnya 1 kali, kemudian hentakkan tumit kaki kanan kita ke lantai, sebanyak 3 kali hentakan. Dan mengucapkan 1 kali kalimat, Bismillah ramai, laris karena Allah. Kedua, lalu menghadap ke arah utara, cara mengamalkannya, sama seperti sewaktu menghadap ke arah barat. Ketiga, lalu menghadap ke arah timur, cara pengamalannya, sama seperti sewaktu menghadap ke arah barat. Keempat, lalu menghadap ke arah selatan, cara mengamalkannya, sama seperti sewaktu menghadap ke arah barat. Kelima, lalu kita menghadap kembali ke arah barat, kemudian membaca doa 1 kali. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, datangkanlah pembeli berbondong-bondong ke warungku, dan membeli daganganku yang aku jual. Lalu ditutup dengan membaca surah Al-Fatihah 3 kali. Ketujuh, jika kita menghafalkan sesuatu hafalan, atau pelajaran mudah sekali lupa, seakan-akan hafalan tersebut, sulit menancap dan menempel dalam pikiran kita, maka baca sholawatnya 1 kali, setiap selesai kita berwudu, maka akan diberi kekuatan dalam mengingat sesuatu. Kedelapan, apabila terkena suatu yang panas, seperti terkena percikan api, minyak panas, atau air panas, bacakan sholawatnya 3 kali, lalu tiupkan ke arah kulit yang terkena percikan panas. Maka tidak begitu lama, akan dingin kembali kulit kita, dan cepat sembuhnya. Kesembilan, apabila kita bingung, dan mengalami suatu kesulitan dalam hidup, untuk mencari solusi jalan keluarnya, baca sholawatnya 100 kali setiap mau tidur. Maka dengan izin Allah, akan datang petunjuk, baik melalui mimpi, ataupun secara nyata, tentang solusi jalan keluar, dalam permasalahan kita. Kesepuluh, apabila sholawatnya dibaca 41 kali, setiap hari setelah sholat 5 waktu, niscaya orang yang mengamalkan, akan terhindar dari penyakit hati, yang dapat menimbulkan dosa, misalnya, seperti sifat sombong, dendam, iri, ghibah kepada orang lain. Dan masih banyak lagi khasiat dan keutamaan dari sholawat Ibrahimiyah. Demikian kajian singkat, sholawat Ibrahimiyah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.